kalau ayah meninggalkan anak, jangan salahkan ada ayah baru, namanya handphone. Ayah baru itu namanya handphone, Mas. Tapi hati-hati, handphone tidak punya hati. Karena rumus di negara manapun, rumusnya itu menyiapkan generasi masa depan. Kalau enggak ya mohon maaf, tentu dalam tanda petik negara kita pasti terganggu. Contoh sederhana lah, 30 tahun orang Indonesia nggak punya anak, kan bubar negara kita. Ya kan, yang tua udah nggak ada, yang muda meninggal, 30 tahun lagi nggak ada orang kan. Kalau bahasa saya, Mas, kalau generasi emas ini ya, nyari emas ini kan nggak gampang. Nah, belajarlah dari Freeport lah kira-kira gitu. Harus dikeduk, harus diayak, harus dikeruduk, ya nggak mudah. Dan itu mencari emas, dan memang kalau sudah dapat ya harganya mahal kan. Penyakit lansia itu satu, kesepian. Nanti jenengan satu saat akan merasakan. Saya doakan jadi lansia, Mas. Selamat siang Sobat Media Indonesia, jumpa lagi dengan kami dalam program wawancara khusus menjelang peringatan ke-81 Hari Ulang Tahun RI. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Menteri atas terima kasih, Mas. waktunya, Sama-sama. atas kesempatannya. Yeah. Jadi dalam kesempatan ini kami mau menggali tentang ini udah tahun kedua ya, tahun kedua Kemenhub Bangga dan BKKBN mulai bekerja di bawah pimpinan Presiden Prabowo Gibran. Kalau kita tahu ya Kemenhub Bangga ini kan fokusnya ke penguatan ketahanan keluarga. Ya, betul. Penurunan stunting, percepatannya, dan pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk. Ya, betul. Nah, untuk mendukung itu kan ada program, ada 5 ya Pak ya? Ya. Ada Gati, ada Genting, ada Tamasya, Lansia. Ya. Saya sengaja singkat. Ya, nggak apa, biar enak. Dan Super Apps dan MBG 3B untuk Bumil, Busui, dan Balita. Kalitangan Paut. Sampai tahun kedua ini sudah sampai mana Pak implementasi dari program yang udah Bapak canangkan ini? Mulai dari Gati atau apa? Oke, terima kasih. Saya mulai dari awal dulu tentang transformasi ya, bahwa kita dulu namanya badan. Kemudian sekarang bertransformasi menjadi kementerian. Oke, dari transformasi itulah ada paradigma baru yang mau kita bangun, yang kemudian melahirkan namanya program-program. Programnya dulu namanya Quick Win. Ada 5 Quick Win yang kita pernah berdiskusi dengan teman-teman media, khususnya media Indonesia. Kemudian sekarang menjadi program prioritas. Apa saja program prioritas? Yang pertama Genting, yang kedua Taman Asuh Sayang Anak, yang ketiga Gerakan Teladan Indonesia, yang keempat Super App berbasis AI, kemudian yang kelima Lansia Berdaya. Semua ada reasoningnya, semua ada dasarnya, dan semua ini bagian dari jawaban untuk masalah-masalah tentang siklus kehidupan. Karena kita ini namanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Yang diurus berarti 2, 1 kependudukan, kedua pembangunan keluarga. Kependudukan intinya adalah stabilitas demografi. Nanti panjang diskusinya, tapi kira-kira inti dan ending dari program kependudukan adalah stabilitas demografi. Sedangkan untuk ending program dari pembangunan keluarga adalah ketahanan keluarga. Untuk menstabilkan demokrasi dan untuk ketahanan keluarga, maka kita bikin program-program. 1, namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Kenapa ini lahir? Ini semangatnya adalah harus ada percepatan dan keberpihakan pemerintah untuk melayani warga negara kita di titik tertentu yang kadang-kadang belum tersentuh. Kita pernah punya Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang kemudian tahun 2024 terakhir, sekarang masih menunggu perlanjutan Perpresnya. Karena Perpresnya sementara belum diperpanjang atau sambil menunggu perpanjangan, kita mesti ada kreativitas bahwa ada sekian juta warga negara Indonesia yang kategori KRS, keluarga resiko stunting. Mau diapain ini KRS kalau negara nggak hadir? Karena itu kita punya program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh kementerian kita tanpa melibatkan APBN serupiah pun. Kita ada orang tua asuh. Orang tua asuh itu ada perbankan, ada korporasi, ada swasta, ada media yang memang kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol,
kita carikan jalan keluar bahwa ini loh ada 8,1 juta KRS, keluarga risiko stunting se-Indonesia. Bahwa prevalensi kita itu 19,8. Artinya kalau ada 10 balita, 2-nya kan stunting. Karena 19,8. Kalau ada 8,1 juta KRS, keluarga risiko stunting, berapa yang punya potensi untuk jadi stunting? Karena itu negara mesti hadir tanpa harus menunggu, tetapi kita punya program namanya Genting, melibatkan orang tua. Yang kemudian alhamdulillah di saat yang sama Pak Presiden punya program MBG sebagai salah satu jawaban dari salah satu sebab. MBG khusus 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kenapa saya sebut salah satu? Karena stunting tidak hanya masalah asupan gizi, Mas. Stunting itu bisa karena air bersih, stunting itu bisa karena sanitasi, stunting itu bisa karena pernikahan dini, stunting itu bisa karena, mohon maaf, edukasinya kurang. Banyak kok warga negara kita yang, mohon maaf, hidup di pinggir laut, asupan gizinya sebenarnya ada, tapi justru mungkin tidak diasup, tidak dimakan. Dijual, beli makanan yang lain, dan dalam tanda petik saya sebut apa ya, ya saya tidak nyebut merek, tapi kira makanan lain yang sebenarnya tidak ada gizinya tapi enak buat mereka. Itu salah satu. Karena itu program Genting ini alhamdulillah tahun pertama sudah jalan, kita targetnya 1 juta. Pada waktu tahun 2025 sudah termenuhi 1,6 juta warga negara Indonesia di dalam anak asuh saya, baik dibantu air bersihnya, baik dibantu asupan gizinya, baik dibantu edukasinya, maupun mohon maaf, misalnya bekerja sama dengan Kemenak untuk tidak melakukan pernikahan dini. Nah, karena itu sebabnya. Tahun kedua ini, alhamdulillah sekarang sudah 50% lebih dikit yang kita jadikan anak asuh, yang tentu nanti tidak akan bertabrakan dengan MBG, karena ini dua hal yang berbeda. Ya, karena MBG 3B ini kan khusus asupan gizi. Sementara kita tidak masalah asupan gizi, tapi kita juga akan memberikan solusi tentang air bersih, yang kerjasama dengan orang tua asuh, kita juga kerjasama dengan Kemenak tentang pernikahan dini. Jangan sampai nanti, mohon maaf, dalam tanda petik, dengan alasan jangan sampai zina, kemudian kita nikahkan, padahal umurnya 15, kemudian minta, ya mungkin boleh secara perundang-undangan, minta dispensasi keputusan Kementerian Pengadilan Agama, karena agak lumayan ini. Dan tentu ini yang seperti ini yang kita kerjakan. Kemudian dari 50% tentu alhamdulillah karena sudah disupport oleh asupan gizi, tentu kita bergerak di bidang yang lain. Apa maksudnya di bidang lain? Yang sudah tersentuh oleh asupan gizi, karena ada MBG 3B, maka potensi apa yang belum disentuh? Misalnya, oke, gizinya oke, ternyata air bersihnya nggak ada. Ini yang kita garap. Oke, asupan gizinya sudah ada, tapi pernikahan dininya tinggi. Ini yang kita garap. Oke, asupan gizinya sudah ada, tapi sanitasinya nggak ada. Rumahnya tidak ada, MCK-nya nggak ada. Ya, semacam ini yang kita kerjakan. Sudah berapa persen per bulan Agustus ini? Lebih dari 50%, hampir 60% yang sudah tercapai dari harapan kita. Memang tahun kedua ini saya tidak mentarget, tapi minimal sama 1 juta. Tahun pertama 1 juta, tahun kedua ya kalau bisa yang penting sebanyak-banyaknya bagian dari presentasi harapan KRS, keluarga risiko stunting itu tersentuh. Khususnya program-program yang berkenaan dengan penyelesaian sebab stunting. Nah, gitu. Soal penentuan itunya, Pak, orang tua asuhnya itu yang menentukan siapa? Kita kriteria mungkin. Jadi gini, Mas. Orang tua asuh itu siapa saja silahkan. Kita punya datanya, kemudian di masing-masing kantor wilayah kita juga sudah koordinasi, kemudian kita juga sudah MOU di beberapa orang tua asuh yang memang kalau monggo silahkan. Tapi prinsipnya gini, pemerintah punya program, ini kita sampaikan kepada institusi terkait atau stakeholder terkait, misalnya perbankan. Pak, ini punya program negara semacam ini, silahkan. Bahasa kasarnya CSR-nya bisa kok, tapi jangan melalui kementerian, langsung ke penerima manfaat. Kalau kementerian nanti gratifikasi. Jadi dari perbankan misalnya, saya sebut BSI Syariah, BSI, BRI, Mandiri, BNI, alhamdulillah itu
orang tua asuh yang selama ini aktif membantu, kita kasih data di NTT misalnya ada sekian Pak yang butuh air bersih, mereka bantu pompa. Itu terdata ya Pak? Terdata, punya data semua, by name, by address, yang kita bantu juga semuanya terdata. Orang tua asuh juga terdata semuanya. Karena terkelola di masing-masing kabupaten kota. Karena di masing-masing kabupaten kota juga mendata dari Basnas misalnya. Oh, ini ya udah saya bantu untuk asupan gizinya. Kenapa? Ya harus diakui di beberapa titik memang belum ada SPPG. Karena memang belum sampai nyentuh misalnya ke 3T. Disitulah Genting berperan. Karena memang saya di Rote misalnya, pada tingkat tertentu SPPG belum sampai ke desa yang di situ agak lumayan banyak bumil, busui, dan balita. Padahal kan mereka juga warga negara kita. Nah, tentu kita hadir di seperti itu. Walaupun harus kita jujur Mas, belum semua kita sentuh, tetapi ada beberapa titik prioritas yang kita harapkan dari masing-masing kabupaten kota di bawah kewenangan saya, dan ada namanya PKB, bukan partai ya, tapi penyuluh keluarga berencana. Kemudian ada namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga se-Indonesia, kita punya 599.824 atau hampir 600.000. Itu adalah para TPK yang selama ini bekerja, membantu dan mensupport beserta 16.000, hampir 17.000 penyuluh se-Indonesia. Itu di masing-masing kabupaten ada. Gitu. Tapi ini pasti nggak itu ya Pak ya, tumbang tindih sama bansos gitu, maksudnya soal pemenuhan kebutuhan apa yang namanya, perbaikan lingkungan misalnya, perbaikan lingkungan, apa tepat sasaran semua. Makanya itu menurut saya nggak ada yang tumpah tindih. Satu, kita menyasar yang memang belum disasar. Contoh ya, MBG itu. Apakah kita membagi asupan gizi kepada yang sudah ada MBG-nya? Enggak. Yang kita bagi selama ini ya memang orang-orang yang memang belum terdata mendapatkan penerima manfaat, baik dari kementerian terkait yang lain maupun dari BGN khususnya. Karena memang tidak semua bisa menyentuh khusus yang keluarga risiko stunting. Ya memang pada titik-titik tertentu ya. Tadi saya sebut di Rote, di Sumba, di beberapa di wilayah-wilayah yang memang belum tersentuh. Dan tentu ini tidak semua diberikan asupan gizi. Maksud saya yang tidak semua asupan gizi, kalau BGN kan hanya asupan gizi. Kemudian kan ada kementerian lain yang ngasih air bersih, tapi kan belum semua. Kan ada juga kementerian yang ngurusi rumah, tapi kan tidak semua. Kira-kira gitu. Jadi kita menutup yang belum tercover oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Terus lanjut ke program kedua Pak. Nah, misalnya program ini yang kedua, Taman Asuh Sayang Anak itu program apa Pak? Tamasya. Jadi gini, ini lahir ketika ada kecemasan warga negara kita tentang child free. Berarti agak lumayan minat belum tentu dikerjakan ya. Peminat child free ini agak lumayan. Pada waktu itu hampir 100 ribuan lah perempuan Indonesia pengen child free. Kenapa child free? Pak, ketika saya punya anak, gimana Pak? Ekonomi tinggi. Saya kan harus kerja, nanti saya keluar dari kerja. Pak, ketika punya anak, saya harus mau nyari pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, gajinya mahal. Ketika punya anak, nanti pola asuhnya gimana? Padahal saya harus kerja. Setelah 6 bulan, setelah cuti 3 bulan, saya tinggal kerja, gimana? Karena kecemasan inilah kita punya program namanya Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, yang dalam kurung adalah daycare. Jadi Taman Asuh Sayang Anak ini adalah daycare yang hari ini sudah hampir 3.000 lebih binaan kita, baik dari inisiasi dari kementerian kita maupun yang lain. Yang itu juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden tentang program daycare ini, karena di beberapa perusahaan sesuai dengan tuntutan buruh pada waktu itu, hari buruh. Kemudian salah satu tuntutannya kan untuk memberikan ruang atau setiap perusahaan untuk ada daycare sebagai penitipan anak, supaya yang bekerja di perusahaan tersebut bisa mendapatkan pola asuh. Itu semangatnya. Dan yang dimaksud Tamasya apa? Itulah Taman Asuh Sayang Anak sama dengan daycare, tapi tidak hanya sekedar penitipan anak. Tapi di situ nanti juga ada pola asuh anak. Kemudian dipastikan di bawah binaan kita yang daycare ini tidak seperti kasus di Jogja, tidak seperti kasus di Depok.
dipastikan pengasuhnya punya sertifikasi, dipastikan memang standarnya sesuai dengan standar yang kita berikan. Bagaimana nanti memastikan yang menitipkan di daycare anaknya itu merasa nyaman. Kemudian memastikan kalau ada apa-apa tanggung jawab. Karena kita nanti juga ada tes kesehatannya. Kemudian ada rujukannya, ada pola asuhnya, dan diajak ngobrol juga orang tua. Itu kelebihan dari daycare dalam binaan kita adalah memastikan negara hadir, memastikan mereka mendapat pengasuhan, memastikan yang menjadi pengasuhnya lulus sertifikasi pengasuhan anak. Nah, jadi ada standar mutunya ya Pak? Ada standar mutunya, dan itu dari 3.000 itu harus sesuai dengan standar yang sudah kita putuskan. Tentu kita kerjasama dengan kita 7 menteri ya kalau nggak salah. 6 atau 7 lupa saya. Sekitar 7 menteri. 7 menteri untuk surat bersama tentang daycare ini. Karena kita mesti melibatkan Dikdasmen, kita melibatkan Menteri Agama, kita melibatkan Menteri Tenaga Kerja, saya melibatkan Menteri Dalam Negeri karena ada pemerintah daerah, kemudian Menteri Sosial, kemudian satu lagi menteri lupa saya, tapi kira-kira 7 kementerian ini yang mesti bersama-sama karena mesti terlibat. Menteri Tenaga Kerja misalnya, tentu ada perusahaan-perusahaan yang mesti kerjasama gitu. Berarti di setiap perusahaan besar mungkin harus punya daycare gitu, ada kewajiban? Iya, sebenarnya kalau dalam undang-undang kan ada kewajiban kan, tetapi begini kira-kira, saya tidak mau bicara undang-undang dulu, kita mau bicara bahwa ayo kita edukasi bahwa warga negara Indonesia yang kerja di perusahaan juga punya hak. Ketika melahirkan, ketika punya anak, beliau juga punya hak untuk membesarkan dan mengasuh anak. Maka ada kewajiban dari perusahaan untuk menyiapkan. Dan kita terus edukasi. Saya sudah audiensi, ketemu dengan Apindo, saya sudah ketemu dengan perusahaan-perusahaan, dan insya Allah nanti lagi persiapan, nanti ada launching, saya nggak sebut namanya dulu, perusahaan-perusahaan yang nanti akan launching ramai-ramai. Sekarang lagi disiapkan, walaupun ini sudah saya launching pertama di Kalimantan Timur, karena pada waktu itu, mohon maaf, banyak buruh-buruh sawit yang anaknya kecil-kecil nggak punya hak. Akhirnya oleh korporasinya menyiapkan tamasya. Jadi pada titik-titik tertentu, misalnya dari sekian ribu karyawan, kemudian sekian ratus titik disiapkan taman asuh sayang anak atau daycare untuk anak-anak buruh tersebut, sehingga nanti seketika bapak ibunya kerja di kebun, anaknya dititipkan di tempat pengasuhan anak dan mendapat pengasuhan, makanya dapat. Dan sekarang juga sama, yang sudah kita bina biasanya koordinasi dengan MBG, jadi otomatis asupan gizinya juga dapat, tetap diasuh. Dan ini menjadi salah satu jawaban atas kritik child free. Semangatnya seperti itu, jadi menjawab problem atau sebagian problem tentang kecemasan, nanti gimana, ekonominya gimana, psikologinya gimana, kira-kira itu Mas. Dan itu benar ketika ada tuntutan buruh tentang kebutuhan terhadap daycare yang kita sebut dengan tamasya. Insya Allah nanti lagi kita siapkan untuk launching yang lebih besar. Terus yang ini Pak, gerakan Ayah Teladan Indonesia ini saya sebenarnya agak apa ya? Ya nggak apa-apa, bebas untuk ini Pak. Bebas untuk antar anak ya seharusnya ya cukup ibu aja. Ayah kan banyak yang berpikir gitu, ayah kan cari duit, cari uang. Kalau ayah harus nganter ke sekolah harus izin dulu, terus karirnya terganggu gitu misalnya. Itu terkonfirmasi, maksudnya program gerakan Ayah Teladan ini mendukung hal itu nggak? Maksudnya nggak bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan barusan Pak? Jadi gini, 25% lebih anak kita mengalami fatherless, kehilangan sosok ayah. 34,9 anak kita mengalami gangguan kesehatan mental. Itu reasoningnya. Kenapa ini saya kerjakan, namanya program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Gerakan Ayah Teladan Indonesia salah satunya adalah ini karena gerakan, maka saya kasih simbol orang tua khususnya ayah mengantar anak sekolah di hari pertama. Apakah mengganggu karir? Saya nggak tahu. Kira-kira begini, apakah anaknya dalam tanda petik mengalami sesuatu atau orang tuanya dalam tanda petik kehilangan karir? Saya koordinasi dengan Menpan RB,
Alhamdulillah Menpan RB khusus yang memang di bawah negara diizinkan semua untuk 1 hari itu, bukan berarti libur, tetapi di waktu mengantarkan anak. Saya nggak tahu kalau jurnalis ya. Tapi kira-kira pesannya bukan itu. Pesannya adalah, wahai orang tua, khususnya ayah, hari ini 34,9% mengalami gangguan kesehatan mental, 25%-nya kehilangan sosok ayah. Mereka rindu sentuhan. Kira-kira gini, setiap hari kita ngomong sama ayah, bisa jadi masuk, bisa jadi tidak. Tapi 1 tahun sekali ngantar ayah, ngantar anak ke sekolah, insya Allah selamanya diingat oleh anak. Apa pertentangan dengan bahwa ini posisi ibu? Kita tidak mempertentangkan. Tetapi ini jawaban dari anak kehilangan sosok ayah. Karena selama ini kalau ayah meninggalkan anak, jangan salahkan ada ayah baru. Namanya handphone. Ayah baru itu namanya handphone, Mas. Handphone dalam perspektif kita itu menjadi keluarga baru. Kadang bisa jadi ayah, kadang menjadi mama, bisa jadi apa saja. Dan kalau nggak bisa ngobrol sama ayahnya, ya sudah. Ngobrolnya sama handphone. Handphone sekarang semua ada, tapi hati-hati. Handphone tidak punya hati. Handphone tidak punya hati. Handphone mau tanya apa saja ada. Misalnya, mohon maaf, karena ada masalah mental, tanya di situ apa saja, mulai ChatGPT, macam-macam lah. Semuanya ada di teknologi. Tapi ingat bahwa ini robot, ini teknologi, ini tidak ada hati. Saya tidak anti handphone, saya pecinta handphone, tetapi bahwa di dalam peradaban manusia ini ada value, mesti kita saling mengingatkan bahwa salah satu generasi masa depan kita ini anak-anak kita. Kalau kita nggak ingatin, kita nggak dampingi, ya mohon maaf, mungkin jangan salahkan kalau saya sih anak nggak pernah bersalah. Jadi kita yang tentu berintrospeksi, tentu dengan plus minusnya. Tapi kira-kira gerakan Ayah Teladan Indonesia dalam konteks ayah mengantar anak sekolah hari pertama, ini bagian dari mengingatkan saja bahwa kita punya anak yang perlu didampingi, kita punya anak yang hari ini haus terhadap ayah, haus beneran. Ini riset, jadi ini survei. Jadi ya tidak hanya kita menyelesaikan dengan uang gitu, tapi ternyata butuh sentuhan lain. Supaya gerakan ini tidak sekedar kampanye aja di media sosial. Soalnya saya sering lihat kayak di Instagram atau apa gitu. Mereka berfoto mengantar anaknya sekolah, menerima rapor juga ya biasanya. Terus ada edukasi khusus nggak dari Kemenhubang? Ada, kita punya banyak program untuk menindaklanjuti itu. Ada namanya sekolah kependudukan, ada namanya generasi berencana, ada namanya PIKR, Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja. Itu adalah tindak lanjut untuk nanti memberikan edukasi, sekaligus ada juga program lain yang berkenaan dengan kehadiran ayah, sekolah bersama ayah, kemudian juga melibatkan ayah. Tapi kira-kira begini, saya setuju, karena mohon maaf, jangan ini sebagai slogan, jangan ini sebagai simbolik, tapi juga harus ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itulah bagian dari yang selama ini program-program kita ada masuk dalam sekolah. Termasuk saya kemarin diskusi audiensi dengan Menteri Dikdasmen bahwa ini Prof yang mesti kita tindak lanjut bersama. Ada 34,9% anak kita mengalami kesehatan mental. Jadi dari kesehatan mental 34,9% itu 50%-nya cenderung mengarah ke gangguan jiwa. Hati-hati. Dan untuk tindak lanjutnya kita punya Bina Keluarga Remaja dengan berbagai programnya. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Gitu Mas, termasuk ayah. Ayah juga ini ya minimal beginilah kira-kira. Kadang-kadang mungkin kita nggak tahu juga ya. Anak kita ini kelas berapa? Bukan masalah nilai, terus gimana pelajaran apa. Kalau pelajaran kan nggak terlalu, karena anak kita ini paling nggak suka ditanya pelajaran Mas. Tapi kira-kira biar mengerti tentang kehidupan, biar mengerti tentang keilmuan, biar mengerti tentang ya bahwa kita punya anak yang suatu saat menjadi generasi masa depan kita. Mungkin pertanyaannya kan, saya dulu nggak ada, ya dulu memang belum ada handphone dan macam-macam lah. Tapi ini bagian dari tidak 100% menyelesaikan masalah,
tapi bagian dari solusi yang kita tawarkan. Dan menurut saya sih antusiasmenya oke kok. Kalau ditanya hati nurani, oke kok Mas. Gitu. Tadi kita udah bahas tentang ini Pak, fatherless ini. Jadi menurut Bapak ini bagaimana bisa mempengaruhi anak-anak kita menuju Indonesia emas nih sebentar lagi? Ya 45 lah, 2045. Jadi begini, dalam prinsip saya, setuju tidak setuju suatu saat generasi ini kan terus bergerak toh. Setuju tidak setuju yang tua terus bergerak, yang tidak bisa kita bohongi kan umur. Umur terus berjalan, umur terus bergerak. Sementara generasi ke depan mesti kita siapkan. Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto itu sangat concern terhadap generasi masa depan Indonesia. Karena itulah yang akan menjadi penerus bangsa kita. Apa hubungannya? Hari ini yang paling penting adalah menyiapkan, menurut saya kementerian yang mengurusi tentang siklus kehidupan. Salah satu kewajiban saya adalah menyiapkan generasi masa depan bahwa SDM kita mesti ditata dengan baik. Karena rumus di negara manapun rumusnya itu menyiapkan generasi masa depan. Kalau enggak ya mohon maaf, tentu dalam tanda petik negara kita pasti terganggu. Contoh sederhana lah, misalnya ya secara psikologis child free misalnya, orang tidak mau punya anak, misalnya 30 tahun orang Indonesia nggak punya anak, kan bubar negara kita. Ya kan, yang tua udah nggak ada, yang muda meninggal, 30 tahun lagi nggak ada orang kan, kira-kira begitu. Nah, itu analisa sederhana bahwa ini penting untuk kita sampaikan sebagai bagian dari edukasi bahwa SDM itu tidak bisa dilepas. SDM itu harus didata, SDM itu harus didesain, dan itu semuanya tidak bisa sendirian. Apa hubungannya? Menata 2045, menata generasi emas adalah memastikan bahwa warga negara Indonesia punya akses untuk mendapatkan hak-haknya. Warga negara Indonesia punya akses untuk memastikan bagaimana negara hadir masalah ibu hamil, negara hadir masalah balita, negara hadir masalah remaja, negara hadir masalah sumber daya manusia, termasuk yang kalau bahasa saya Mas, kalau generasi emas ini ya nyari emas ini kan nggak gampang. Ya, belajarlah dari Freeport lah kira-kira gitu. Harus dikeduk, harus diayak, harus dikeruk, ya nggak mudah. Dan itu mencari emas, dan memang kalau sudah dapat ya harganya mahal kan. Nah, kira-kira gitu, tugas kita adalah menggodok, mengayak, menempa, yang kemudian salah satu menggodoknya tadi ya program Gati, program Tamasya, program Genting, itu semua dalam rangka mengayak, memisah-misah biar jadi hebat, ada genre, ada sekolah, ada pikir dan sebagainya. Apa hubungannya? Bagi kementerian kita, sumber daya manusia mesti didesain, disiapkan, dan tentu dengan segala perkembangannya. Hari ini kita tidak bisa lepas bahwa teknologi itu perkembangan cepat luar biasa. Kita harus menyesuaikan. Kita nggak anti teknologi, nggak bisa. Karena kalau bahasa kita ya ini sudah mengikuti teorinya Alvin Toffler kan. Siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia, kan kira-kira gitu. Termasuk jurnalis kan, kekuatannya kan itu itu yang akan menguasai dunia, dan itu ya kita nggak bisa lepas. Makanya kita tidak anti teknologi, tapi teknologi itu diciptakan untuk membantu manusia, untuk melayani manusia. Tidak sebaliknya, kita justru melayani teknologi. Kalau nggak hati-hati kita kebalik-balik. Terus untuk lansia kita sekarang ini di ya, program keempat kan ada program terakhir namanya Lansia Berdaya. Bentuk pemberdayaan seperti apa yang supaya membuat mereka jadi begini, tetap produktif gitu. Aging population kita ini sudah lumayan, 11,7%. Nanti 2045 itu bisa 20%. Artinya dengan aging population yang tinggi, di saat yang sama angka harapan hidup kita ini sekarang tinggi, 74,3 tahun. Artinya umur 60 sampai 74 itu sekitar 15 tahun kan, 14, sekian tahun, yang orang Indonesia kalau 60 tahun sudah dianggap pensiun.
60 tahun dianggap lansia. Pertanyaannya, 60 tahun ke atas itu jumlahnya sudah 11,7%. Mau diapakan? Negara masa nggak hadir sih? Kita belajar. Setuju tidak setuju ini udah bagus negara angka harapan hidup itu udah bagus. Kita belajar misalnya di nggak saya sebut negaranya lah. Umurnya di atas 60, kesehatan sudah oke, masih dilibatkan dalam pekerjaan. Belajar dari situ bahwa ada sekian juta rakyat Indonesia yang umurnya 60 tahun sampai 74 tahun yang dianggap pensiun, yang kemudian tentu harapan kita negara hadir. Maka kita punya program namanya Lansia Berdaya. Salah satunya adalah ada sekolah lansia. Sekolah lansia itu bukan sekolah pelajaran, enggak. Itu hanya memberikan gini, penyakit lansia itu satu, kesepian. Nanti jenengan suatu saat akan merasakan. Saya doakan jadi lansia, Mas. Nanti merasakan bahwa teman kita sudah ada yang duluan, ada yang udah kemana, pergi kemana, enggak ada. Disitulah kita ciptakan aktivitas namanya sekolah lansia. Ada S1, S2, S3. S1, S2, S3 itu bukan strata 1, standar 1, standar 2, standar 3. Bahasa kasarnya ya isinya kalau yang muslim pengajian, gitu-gitu. Kemudian nanti jalan-jalan, kira-kira gitulah, paling sederhana. Memberikan aktivitas kepada lansia. Yang kedua, ada lansia entrepreneur. Jadi ada kelompok-kelompok lansia yang pensiunan itu bikin kelompok entrepreneur. Saya keliling di beberapa titik. Biasanya ada kerajinan lansia yang sederhana-sederhana, tapi mereka berkumpul seminggu sekali, sebulan sekali. Stres lah, Mas. Misalnya orang tua kita melahirkan kita, kemudian kita dianggap, atau saya nggak contoh kita lah, ada orang tua yang melahirkan anaknya karena dia sukses, orang tuanya sukses, uangnya banyak, anaknya akhirnya sekolah ke luar negeri. Habis itu nggak mau pulang. Atau memang misalnya orang lokal, kemudian orang luar Jawa, kemudian dia pindah Jakarta, udah jadi orang Jakarta. Orang tuanya di sana sama siapa? Orang tua anaknya ditelepon kadang sebulan belum tentu sekali. Alasannya sibuk. Pulang ke mudik belum tentu setahun pulang sekali. Nah, ini dirasakan nanti bahwa untuk apa? Maksud saya bahwa faktanya bahwa ada lansia yang hari ini sekian juta yang kesepian. Nah, kita bikin program. Ramai, Mas, sekarang. Sekolah-sekolah lansia itu seneng orang-orang tua itu. Banyak yang ikut ya? Banyak ikut. Walaupun pengajian, Mas, ngaji, yang ini ya, nyanyi-nyanyi gitu. Mohon maaf, di negara-negara modern kan itu yang terjadi. Saya tidak sebut negaranya. Anggaplah Amerika lah, kan banyak. Dalam tanda petik. Bukan pantai jompo ya. Di Indonesia sudah ada, Mas. Memang kaya, tapi ngapain di rumah? Akhirnya beliau bukan di pantai jompo. Ada namanya tempat penitipan orang tua, bukan pantai jompo. Di situ orang ketemu sebaya. Cerita-ceritanya nyambung karena seangkatan. Sama-sama umur 65 tahun. Jadi ngobrolnya ketemu, kemudian nanti ada acara-acara apa. Daripada di rumah, omahnya mungkin tingkat 3, tapi isinya berdua, pembantu, nonton TV tiap hari, bosen. Akhirnya di situ ada aktivitas tiap hari soalnya. Yang ya karena sebaya. Misalnya ya, cucu ngomong sama kakek neneknya kadang-kadang kan nggak nyambung. Kakek nenek saya ngomong cucu tiap hari kan nggak nyambung juga. Bener juga. Nah, kira-kira dari itulah salah satu solusi kita untuk bikin sekolah lansia. Dan alhamdulillah, yang saya agak heran, agak lumayan. Antusiasmenya itu agak lumayan. Karena memang artinya bahwa ini kebutuhan. Kalau lansia berdaya ya semangatnya cuma satu, bahwa masih sehat kok sekarang itu 60 tahun. Nah, kita kasihlah kesempatan untuk usaha. Kita juga sih harapannya ini kalau ini kerjasama dengan Menaker, ada program-program pelatihan yang gratis yang diberikan kepada lansia di umur 60 tahun. Dan itu ya dalam rangka supaya lebih berdaya. Ada yang mungkin belum berhasil tapi di beberapa sudah untuk mendapatkan diskon. Kereta api alhamdulillah sudah diskon yang gitu-gitu, artinya bahwa ya selama 60 tahun pernah memberikan dalam tanda petik ya pernah kontribusi terhadap negara lah. Tapi setelah 60 tahun negara mesti hadir. Ya ini kita ke program terakhir nih Pak, soal MBG 3B. 3B. Gimana? Kemarin ada keracunan, terus gimana Kemenhub bangga memastikan makanan gratis ini tetap higienis untuk 3B itu. Itu kan kemarin yang pelajar ya.
pelajar kebanyakan? Saya kira begini, ini program baru, hampir mau 2 tahun lah ya. Artinya tentu belum sempurna. Pak Presiden sudah merintahkan kepada KL terkait, tentu kita sebagai pembantu Presiden melaksanakan perintah itu untuk memperbaiki mana hal-hal yang belum baik, dan juga beliau sudah bentuk Satgas juga yang diketuai oleh Menko Pak Zul. Dan kita sudah rapat beberapa kali bahwa ada beberapa yang mesti kita perbaiki, termasuk 3B. 3B alhamdulillah termasuk yang no issue menurut saya. 3B itu adalah MPG khusus Bumil, Busui, dan balita non-PAUD. Yang selama ini oke. Persoalan keracunan, ya sekarang sudah kita berikan SOP bagaimana supaya keracunan ini tidak terulang, untuk memastikan bahwa penerima manfaatnya jangan menerima makanan yang didistribusikan oleh para tim pendamping keluarga itu dalam tanda petik yang sebelum diuji sehingga keracunan. Dan SOP sudah kita bentuk untuk mendistribusikan. Karena begini Mas, tugas kita di 3B cuma 2. Kita dapat Perpres 115 pasal 47, mendayagunakan pendamping keluarga. Kita punya TPK, tim pendamping keluarga se-Indonesia 599.824. Dan itulah yang bertugas untuk mendistribusikan MPK 3B kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD dari pintu ke pintu. Kalau dari SPPG kan langsung ke satuan pendidikan untuk sekolah. Kalau ini ditaruh di posyandu, habis itu dari tim pendamping keluarga itu mendistribusikan. Di Indonesia per hari ini sudah ada di data kita 9,6 juta every day untuk ibu mil, busui, balita non-PAUD yang didistribusikan oleh 128.000 tim pendamping keluarga, ibu-ibu pasukan kita yang tergabung dalam tim pendamping keluarga yang setiap hari mendistribusikan MP3B. Ada tantangan nggak sih Pak? Maksudnya gimana kalau mereka jauh gitu? Tantangannya basi gitu. ada, salah satunya tentu ketepatan penerima manfaat. Jangan sampai nanti kita kasih yang makan bapaknya. Oke, tantangan pertama. Tantangan kedua, waktu. Jangan sampai yang keracunan itu kan kira-kira begitu. Ada masaknya karena, mohon maaf ya, mungkin jam 9 malam kalau isu yang terakhir itu ya. Kemudian baru dibagikan nanti 9 malam kan 12 jam kan. Dan ketepatan waktu itu yang sudah kita diskusikan, jangan sampai nanti tidak tepat. Tidak tepat itu ada 2. Memang tidak tepat terlalu lama membagi, yang kedua tidak tepat pasnya. Misalnya jangan sampai lebih dari makan pagi dan kurang dari makan siang. Misalnya ya jam-jam 10 itu kan sarapan sudah lewat, makan siang belum. Sementara kalau dimakan siang takut nanti makannya basi. Itu ketepatan waktu. Jadi ada memang masalah penerima manfaat tepat, kemudian waktunya tepat. Yang kedua ketepatan gizi. Itu yang sudah kita diskusikan, nanti kita jadikan jalan keluar. Misalnya apa? Jangan samakan juga nanti MPG 3B itu sama persis dengan yang anak sekolah. Nah, itu yang lagi kita diskusikan dan dicarikan jalan keluar. Saya sudah ngobrol banyak dengan Mas Dar selaku Kepala BGN, Mas Daryono, bahwa ini salah satu yang nanti coba kita carikan jalan keluar. Di beberapa SPPG sudah, bahwa dibedakan. Yang kedua memang nanti mesti ada aturan yang sama, dan itu tentu saya serahkan kepada Kepala BGN. Kalau sekarang hebatlah menurut saya Mas Daryono, set-set jadi orang lapangan dan bisa menyelesaikan problem-problem yang tentu sudah terbuka. Sudah kita buka bahwa ini problemnya, kita tidak menutup mata, kritik kita ya sebagai introspeksi kita. Semangatnya adalah bagaimana supaya penerima manfaatnya tepat, waktunya juga oke, asupan gizi juga sesuai. Karena kan tentu misalnya ini saya punya anak 7 bulan sudah tidak menyusui, apakah dikasih ayam full? Kan susah nanti makannya. Tapi ketika dijadikan apa tadi Cak? Nugget, ayam dijadikan nugget, mungkin ngunyahnya beda, bisa. Kira-kira itu jalan. Termasuk misalnya
wortel, apakah dikasih wortel utuh? Ini susah ngunyahnya. Tapi ketika nggak tahu lah teknologinya dihancurkan bisa dimakan atau dikasih bentuk lain. Itu salah satunya ada evaluasi yang kita berikan kepada PGN yang nanti tentu kita sesuaikan di lapangan karena tugas saya mendistribusikan dan mengedukasi. Terus misalnya Pak, ini misalnya aja ya, ada balita yang keracunan karena MBG 3B itu, terus Kemenduk Bangga itu SOP-nya gimana untuk menelusuri kejadian keracunan ini? Kita sudah memberikan SOP karena tugas kita kan cuma dua, mendistribusikan dan mengedukasi. Maka di dalam SOP itu kita pastikan bahwa sebelum kita distribusikan jangan sampai ini makanan ini bermasalah. Jadi misalnya tadi masak jam berapa, kemudian kepastian lauknya gimana, jangan nanti basi. Kalau basi kita nolak. Ada SOP-nya rigidnya, saya nggak hafal satu-satu, tapi secara sederhana bahwa salah satu SOP-nya adalah memastikan makanan yang akan kita distribusikan itu betul-betul aman, ada kepastian dari ahli gizi yang di SPPG dan lain-lainnya yang itu memang sudah pas. Seandainya kok tidak, saya minta untuk menolaknya. Apa pernah? Pernah. Misalnya mungkin agak keterlambatan, masak, kemudian biasanya kan prioritas pertama di lapangan itu kan anak sekolah dulu, baru kita kedua. Nah itu kalau nggak hati-hati waktunya tidak tepat. Waktunya tidak tepat itu kan berarti berdasarkan jarak, berdasarkan jam. Sudah jam nanti jarak lagi. Misalnya kan dimasak jam 4 pagi. Nanti kalau dibagikan mestinya jam 9, jam 10, nanti sampai sana jam 12 bisa jam 3. Karena memang geografisnya beda-beda. Di Banten itu ya agak jauh-jauh juga. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang sepeda ontel. Yaitu yang salah satu. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu dari SOP itulah kita untuk membentengi supaya tidak ada masalah. Secara teknis tentu tanggung jawabnya bersama, tetapi kita tentu hanya ngurus masalah mendistribusikan dan mengedukasi. Gitu Mas. Insya Allah sekarang sudah agak jarang, terakhir mungkin kemarin ya di Semarang SMK itu ya. Cuma itu bukan 3B ya, tetapi harapannya tidak terulang lagi karena itu tentu menjadi catatan. Jadi segitu dulu Pak. Oke, prinsipnya begini, tentu saya terima kasih karena ini perlu terus di campaign bahwa program-program prioritas yang di kementerian kita tetap akan saya jalankan. Kemudian saya ditambah tugas baru oleh Pak Presiden melalui Perpres 115 pasal 47 untuk mendayagunakan pendamping keluarga, dan per hari ini perlu saya laporkan kepada masyarakat Indonesia bahwa sudah ada 9,6 sampai 9,7 juta penerima manfaat khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang kemudian didistribusikan oleh 128.000 para tim pendamping keluarga. Terima kasih, semangat tetap bekerja, insya Allah yang penting berkah, jangan ada masalah di kemudian hari, SOP-nya dijalankan, dan saya yakin Bapak Presiden sangat fokus untuk generasi masa depan Indonesia. Dan harapan saya program-program mulai dari Genting sampai untuk 3B lancar semua. Dan tentu kita kawal bareng-bareng, terutama jurnalis sebagai pilar demokrasi untuk bisa ngontrol bareng-bareng. Gitu Mas, terima kasih. Sukses selalu. Demikianlah Sobat Media Indonesia, wawancara kami dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bapak Dr. Haji Wihaji, SAG dan MPD. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas, sukses selalu. Sekian dulu Sobat Media Indonesia, selamat siang. Makasih Pak. Sun ya, makasih.